Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembali lagi kita ketemu di konten saya kali ini, dakwah Ikhwan TV. Semoga berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya bersama jamaah tabligh di Jepang, di Bandung, dan di Bengkulu. Mari kita simak 3 cerita ini dan apa saja hikmah yang bisa kita petik dari mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah agamaku, maka aku akan menolong engkau. Insyaallah subscribe ya teman-teman. Bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaik-baik nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau kita terus memperbaiki diri, memperbaiki iman kita, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan jaga iman kita. Dan salawat dan salam serta kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin bercerita pengalaman saya mengenai pengorbanan jemaah tabligh di Jepang. Yang pertama saya ingin menceritakan tentang di Jepang. Pada waktu itu saya sedang berkuliah di sana untuk menyelesaikan kuliah saya. Kita ketahui kalau di Jepang itu untuk sholat susah. Kadang kita sholat ketika wadah masuk waktu sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah itu agak susah karena sulit untuk menemukan surau atau musola dan juga masjid-masjid di sana. Tapi saya tidak tahu sekarang bagaimana. Pada waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi agak belum begitu sepesat sekarang ya. Nah, pengalaman saya, ada saudara kita dari jamaah tabligh yang selalu ketemu saya di surau di kampus kita di Keio ya, di Keio University. Dia selalu datang berjamaah, kemudian tepat waktu hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan pada satu ketika dia berkunjung ke kediaman saya di Yokohama ya, di JICA. Nah, saya tanya, kenapa datang malam-malam seperti ini? Udah sekitar waktu sholat isya ya. Waktu sholat isya. Datang, mungkin dia berangkatnya habis maghrib waktu itu. Dia kasih tahu sebenarnya saya mau melaksanakan sholat berjamaah bersama. Karena memang sholat berjamaah di sini susah kalau tidak ada kawannya, dan kita kan minoritas di sini. Perjalanan dari rumahnya ke tempat saya itu cukup jauh, bayangkan. Dan saya kagum dengan mereka, respect karena mereka berkorban untuk berusaha menjaga imannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia kasih tahu kalau ada kesempatan, besok kita coba ke markas di Jepang itu. Saya lupa nama wilayahnya. Kita akan berangkat setelah kuliah dan kita langsung menuju ke sana. Dan saya pun karena diajak dalam kebaikan, saya senang dan saya pergi ke sana. Pas datang ke sana, pas di stasiun kedatangan, kan kita berangkat di stasiun itu dari kampus, dekat kampus, kemudian kita ke daerah markas itu lumayan jauh ya, sekitar 1 jam lebih untuk kita menuju markas itu. Dan sampai di sana kita langsung dijemput oleh saudara kita dari orang Pakistan. Di sana dijemput dengan mobil, kemudian
sampailah ke markas. Di markas tidak ada kata lain berbicara tentang iman dan amal soleh. Kemudian kita makan-makan sebentar, kenalan ya, silaturahmi, dan pulangnya kita diantar gitu. Pulangnya diantar ke kediaman. Main jauh kan dengan mobilnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya petik di situ. Mereka rela berkorban demi agama Allah itu. Apapun yang mereka usahakan bukan untuk pribadi, tapi mereka berusaha untuk agama. Karena di dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Itu janji Allah. Makanya kita berusaha sebaik mungkin agar dakwah, ya terutama dakwah, apapun walaupun satu ayat kita sampaikan, mengajak mereka untuk dekat dan kenal Allah dengan berbagai macam cara dan metode. Dan pengorbanan dari jamaah tabligh di Jepang, kawan-kawan kita di sana, saya melihat keseriusan mereka dalam berkorban di jalan Allah itu. Apapun usahanya, karena mereka yakin kalau kita mengejar akhirat, maka dunia ini akan tunduk kepada kita. Kita jangan tunduk kepada dunia, karena kalau kita sibuk dengan dunia, kita akan lupa kepada Allah itu. Kita disibukkan dengan dunia terus. Itu saudaraku yang dirahmati Allah, cerita yang pertama, mereka berkorban demi agama Allah. Yang kedua, pengalaman saya bercengkrama dengan sahabat kita yang sedang keluar di masjid. Saya ngobrol dengan mereka, saya senang dekat dengan mereka. Dia bercerita tentang pengalamannya ketika masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini bukan menceritakan aib, kita tidak menceritakan orangnya. Dia adalah seorang pengusaha yang besar. Dia punya kurang lebih 2000 karyawan ya. Kurang lebih dia punya perusahaan, waktu itu perusahaan asuransi dan leasing, simpan pinjam. Saudara yang dirahmati Allah. Nah, saya tanya kepada orang itu, apa yang membuat Bapak semangat dalam dakwah? Kemudian dia berceritalah, kalau saya dulu adalah seorang yang memakan riba. Jadi saya berusaha untuk memutar uang itu, kemudian tapi hati saya tidak tenang katanya. Saya banyak harta, banyak mobil, tapi hati saya nggak tenang, gelisah saja. Gelisah, hidup tidak nyaman ya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Ya, jadi dia bilang, dia bercerita seperti itu, tidak nyaman. Dan akhirnya dia bertemu dengan jamaah yang datang ke rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya, mengajak untuk ke masjid dan bercerita tentang iman dan amal soleh lagi. Di masjid itu yang baiknya dari jemaah ini, dia tidak menceritakan tentang keburukan-keburukan dari saudara-saudara kita yang berbeda dengan jamaah tabligh. Tidak menceritakan tentang atau tidak menyesat-nyesatkan orang lain. Karena ada ketentraman di situ. Jadi dia bilang, saya nyaman katanya. Walaupun sebentar, akhirnya saya nyaman dan saya memutuskan untuk keluar 3 hari. Keluar 3 hari ternyata lebih nyaman lagi, karena dia waktu itu dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia keluar lagi 40 hari. Keluar 40 hari dan ketemulah sama saya di Bandung. Pak, katanya, kalau saya ini memikirkan diri saya sendiri, saya di rumah itu ada istri, kemudian rumah ber-AC, tempat tidur nyaman. Di sini kami mengajak orang kenal Allah, kami tidur di masjid. Tidak ada AC, tidak ada kasur yang enak. Tapi apa yang membuat enak? Hati kami jadi enak dan nyaman. Insya Allah. Semoga Bapak itu dirahmati Allah ya. Nah, itu pengorbanan mereka. Mereka rela meninggalkan masa lalunya yang kelam, yang bergelimangan harta. Kemudian dia berhijrah. Ya, kita berhijrah banyak cara. Insya Allah hidayah itu datang dari berbagai macam cara. Tapi asbab jamaah, dia mengikut jamaah ini,
dia menjadi lebih terarah, lebih teratur dan dibimbing bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana berwudu yang benar, makan cara sunnah dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, cerita pengalaman saya waktu di Bengkulu. Nah, ini di Bengkulu ceritanya memang agak menyedihkan. Karena apa? Ada keluarga jamaah kita, saudara kita dari Lampung sedang keluar di sebuah masjid. Saya tidak mau menyebutkan masjidnya. Nah, di masjid itu mereka tidak diterima dengan baik oleh pengurus masjid, mungkin karena keterbatasan ilmu dan belum mengenal jamaah. Jadi mereka, pada waktu itu saya sedang sholat juga, setelah selesai sholat, amirnya dipanggil untuk ya berbincang. Amirnya bernegosiasi agar orang itu meninggalkan masjid. Mereka tidak mau masjid itu kotor dan tidak mau ada orang yang tidur seperti itu. Dan Amir sudah menjelaskan kalau kami di sini malah bantu untuk membersihkan masjid, kami menjaga masjid, kami menjaga adab dan sebagainya. Tapi tetap tidak mau. Karena ya di sekitar lingkungan masjid itu, masjidnya besar tapi yang datang cuma berapa orang, tidak nyampe 10 orang kadang waktu sholat asar, sholat zuhur itu sepi. Jadi dia berusaha untuk ngajak orang ke masjid, tapi ya di hari yang pertama sudah diusir kata bahasa kasar. Dan sampai amirnya tuh menangis sedih kenapa diusir gitu kan. Perjalanan mereka jauh, jalan kaki lagi. Dan saya kasih tahu ke amirnya saya, karena saya orang pendatang, saya tidak ada kekuatan untuk berdialog dan kepada pengurus masjid itu. Saya kasih tahu sudah tidak ada apa-apa Pak, insya Allah ada jalan yang lain. Saya kasih tahu ke amirnya, Allah kasih kemudahan. Akhirnya dia pergi meninggalkan masjid itu dengan tangisan air mata. Tidak apa-apa, saya bilang, insya Allah semua pengorbanan yang kita rencanakan Allah sudah hitung sebagai pahala untuk kita. Dan saya akan berdoa dan saya akan terus berdoa untuk kalian semua. Dan alhamdulillah mereka pun meninggalkan tanpa rasa sedih ya, meninggalkan setelah kita kasih pengertian tidak usah, karena perjuangan dakwah itu memang berat. Nabi Muhammad saja sampai dilempari batu, sabar ya saya bilang. Itu ceritanya. Jadi 3 cerita itu ada pengorbanan yang mereka terima ya, yang mereka lakukan itu hanya untuk semata-mata untuk agama Allah, bukan untuk sendiri. Makanya dari itu saudaraku yang dirahmati Allah, kita coba untuk mencintai mereka, dan ada kesempatan kita coba ikut keluar dengan mereka, merasakan bagaimana sebenarnya apa yang mereka lakukan gitu. Kita tidak boleh menjudge mereka salah hanya sebatas ucapan orang lain, mendengar kata-kata orang lain kalau mereka ini itu dan segala macam kekurangannya menjadikan kita tidak respect kepada mereka. Kita tidak boleh membenci mereka karena mereka adalah wali-wali Allah yang berjuang untuk agama Allah. Hargai mereka. Jika ketemu mereka di masjid, ikuti taklimnya, ikuti kajiannya, beri mereka makan, bila perlu kita hadiahkan mereka makan, kita siapkan minumnya, makan siangnya. Itu sangat besar sekali pahalanya, sangat besar. Itu sudah termasuk berjuang dakwah melalui mereka dan berusaha untuk terus memperbaiki diri dengan tidak menyalah-nyalahkan mereka. Insyaallah saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semakin dicintai Allah, semakin dirahmati Allah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Insyaallah saya akan update terus mengenai kajian-kajian yang lain. Insyaallah menenteramkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.